Guys, kabar mengejutkan datang dari kubu Roy Suryo CS. Internal mereka kacau balau. Diindikasi nih, pecah kongsi. Mulai dari kuasa-kuasa hukumnya. Kemudian antara Roy Suryo dan Dr. Tifa mulai cari jalan sendiri. Cari jalan masing-masing. Gimana caranya nyelamatin diri sendiri. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai ya. Sama-sama berkhianat, tidak loyal dengan tim yang dibangun 12 tahun lebih lah katakanlah. Karena faktor yang sama juga, Refli Harun. Oh. Kenapa saya sebut begitu? Karena Jamal Negeri Sang ini tanpa sepengetahuannya justru membentuk tim baru bersama Refli Harun. Yang kemudian memboyong Rismon ikut Refli Harun. Dan dia pula yang akhirnya meninggalkan Refli Harun bersama Rismon pergi ke Solo. Gaffer juga sama. Dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini banyak mendedikasikan waktu untuk bersama-sama berjuang. Dia tinggalkan kawan-kawan yang selama ini memberikan sumbangsi sedikit ataupun banyaknya sehingga dia bisa sampai pada posisi hari ini. Nyebrang ke tim yang namanya Talhab yang di situ juga ada Refli Harun. Dan Refli Harun memang di catatan kami ada catatan negatif. Pertama, Refli Harun lah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tanpa izin kami saat itu, Roy Rismon Tifa tiba-tiba dibawa ketemu Jimli Asidiki di tim percepatan reformasi Polri dengan narasi akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara Al-Haq dan Al-Batil. Sudah jelas palsu ya palsu, asli ya asli. Nggak bisa yang palsu sama asli dinegosiasikan. Jadi aspal aja ya kita sepakati. Nggak bisa. Dan kalau memang sejak mula orang-orang ini mau mengakui yang palsu menjadi asli, ya sudah nggak perlu ada tim advokasi. Silahkan datang ke Solo, nyembah sujud di kaki Jokowi, pasti dapat restoratif justice selesai. Tapi waduh, ini diungkap. Ini pembicaraan dari Hosinuddin yang jelas-jelas di sini ya sangat kecewa sekali dengan Refli Harun, kemudian setimnya kuasa hukum daripada Roy Suryo CS. Ini mereka sekarang ibaratnya sesama kuasa hukum saling cakar-cakaran, saling salah menyalahkan teman-teman. Ini jelas panik mereka menghadapi Bapak Jokowi di persidangan. Makanya terjadi kekacauan seperti ini, pecah kongsi seperti ini di internal penuduh ijazah Bapak Jokowi palsu. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah. Untuk diketahui teman-teman semuanya bahwa saya bersama Mas Roy Suryo sudah merencanakan untuk prapit ya atau pra-peradilan. Jadi kami split ya karena memang sudah diketahui bahwa perkara kami itu split ya. Mas Roy Suryo nomor 300, saya nomor 301 ya. Artinya memang kami harus punya tim sendiri dan harus punya katakanlah strategi sendiri ya. Tetapi kami terus bersinergi. Nah, persoalan pra-peradilan ya. Kami sudah memasukkan surat permohonan untuk pra-peradilan, tetapi kemudian mengingat dari perkembangan situasi ya, di mana diputuskan pada tanggal 21 Juni 2026 saya tidak ditahan ya pada saat proses persidangan, maka kami kemudian memutuskan untuk membatalkan surat permohonan pra-peradilan. Ini yang kemudian menjadi janggal juga teman-teman. Nah, Dr. Tifa dengan tegas mengatakan mencari cara sendiri, trik sendiri, kuasa hukum sendiri untuk mengajukan gugatan pra-peradilan, tapi kemudian dibatalkan oleh Dr. Tifa. Yang sekarang ini kan yang berjalan adalah gugatan daripada Roy Suryo untuk pra-peradilan. Ini gimana nih teman-teman? Kenapa jadi seperti ini internal daripada penuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu? Waduh, apakah ini benar teman-teman? Mereka keok melawan Bapak Jokowi. Kekhawatiran, panas dingin, detik-detik kalau ada terus-terusan persidangan demi persidangan, lalu tidak ada harapan mereka untuk menang dalam perkara ini. Makanya jadi sibuk nyelamatin diri sendiri. Atau gimana kalian menanggapinya teman-teman? Komen-komen di bawah ini ya. Oke, kita sedikit membahas tentang pecah kongsi antara Roy Suryo dan Tifa ini ya, baik mereka berdua maupun pengacaranya. Jadi kalau mereka yang masih belum percaya tentang pecah kongsi ini saya berikan fakta yang terjadi sebelumnya.
pada saat saya masih di bawah koordinasi Abraham Samad, ya, baik saya, Roy Suryo maupun Tifa, ada kejadian yang unik, ya, yang sebenarnya pecah kongsi ini sudah lama, ya. Nah, pada saat itu, ya, Tifa ini entah dengan pertimbangan apapun dari Abraham Samad, Tifa ini dipecat, ya. Wow. Ketika kami masih berada di bawah koordinasi Abraham Samad, Tifa ini dipecat sebagai klien. Ya, ingat, Terkuat. Tifa ini dipecat sebagai klien. Entah pertimbangan apa saat itu, terjadi perdebatan luar biasa, ya, antara Abraham Samad dan Tifa, ya, pada saat Tifa ini dipecat, ya, dan Tifa saat itu nangis gitu, ya kan, kenapa saya sebagai klien dipecat, bla 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 bla. Itulah yang terjadi. Wow, itu seru banget itu di kantor Abraham Samad. Ya kan, perdebatan. Saya cuma diam, apa yang terjadi di antara orang ini dua. Tiba-tiba si Tifa dipecat oleh Abraham Samad. Sampai detik ini pun saya tidak tahu apa pertimbangannya, ya kan, si Tifa ini, gitu loh, ya kan. Jadi berikutnya juga, ya, sebelum pemecatan itu terjadi, ya, jadi si Al-Katiri, ya, pengacaranya Tifa ini juga sempat diusir, dari pertemuan di kantor Abraham Samad. Kenapa Al-Katiri ini diusir? Karena dia menghadiri ILC. Wah. Di tempat Karni Ilyas. Waduh, terbongkar sudah teman-teman. Dari penjelasan Rismond yang merupakan mantan rekan mereka, mantan seperjuangan mereka, dibongkar habis. Kalau sebenarnya sudah lama internal daripada Roy Suryo CS itu sudah kacau balau, pecah kongsi. Baik itu antara sesama mereka para tersangka maupun para kuasa-kuasa hukumnya. Hanya saja dihalus-halusin di muka umum. Namun, mau tidak mau, lama-kelamaan akhirnya tercium, ya sampai di telinga, di mata publik juga. Kalau sebenarnya itulah yang terjadi. Tidak ada kekompakan di internal mereka. Karena rasa panik kayaknya salah satunya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kan kalau sudah sampai di tahap ini, ya mau nggak mau harus mencari jalan masing-masing untuk menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Gimana nih? Kalau menurut tanggapan kawan-kawan, komentar di bawah ini. Mas Haji, apa benar Anda dipecat dari kubu Khozin CS dan tidak berhak untuk memberikan bantuan hukum ke Roy Suryo? Ini Mbak Vera ya, saya juga baru tahu ternyata saya dipecat oleh tim Taka ya, bersama rekan saya namanya Mbak Soraya. Tapi gini, Taka itu bukan organisasi ya. Taka itu hanya perkumpulan para advokat. Dan perkumpulan para advokat itu salah satunya ada saya di dalamnya gitu ya. Dan bukan hanya saya, kemudian Bang Aka, kemudian Mbak Soraya, dan ada Bang Petrus Celestinus yang lainnya juga. Jadi kami itu ada di dalam tim Taka karena untuk membersamai Mas Roy dan rekan-rekan yang lain. Jadi kalau dikatakan pemecatan mungkin menurut saya ya Mbak Vera ya, mungkin sesuatu yang agak berlebihan lah. Karena agak berlebihan, tapi diakui teman-teman, dia memang dipecat. Mengakui soal pecah kongsi dan pertengkaran, perpecahan di internal kubu Roy Suryo CS, teman-teman. Ini diklarifikasi ya. Langsung dinyatakan, diiyakan oleh Ghafur ini, Abdul Ghafur, kalau dia memang dipecat di Persatuan Kuasa Hukum Pembela Roy Suryo dan Tifa. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, komen-komen di bawah ini dah. Roy Suryo dan Dr. Tifa pilih jalan berbeda. Pasca ditangkap polisi, Roy Suryo bersikuku ajukan sidang pra-peradilan, sementara Dr. Tifa memilih membatalkannya. Apakah ini strategi atau pecah kongsi? biar
biasa berjalan beriringan, kali ini Roy Suryo dan Dr. Tifa memilih jalan yang berbeda. Aneh, sungguh aneh teman-teman. Kok bisa ya Roy Suryo dan Dr. Tifa pisah jalan? Kok bisa teman-teman? Ada apa dengan mereka? Ini kan semakin membuktikan kalau internal kubu Roy Suryo dan Tifa sedang pecah. Pecah kongsi. Tidak sejalan lagi. Roy Suryo, Tifa di persimpangan jalan soal sidang pra-peradilan. Pecah kongsi. Ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut tanggapan kalian. Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa teman-teman, ramekan kolom komentar yang ada di bawah ini.